Ya makanya saya nggak terima lah. Nggak terima, saya minta perusahaan bukan hanya KAI yang tanggung jawab. Perusahaan taksinya juga harus tanggung jawab. Hai Question Vibes, balik lagi ketemu sama gue Tommy di Behind the Celeb. Hari ini gue udah siapin lo 2 berita terkini. Di balik tragedi memilukan dan juga luka mendalam akibat kecelakaan hebat antara KRL dan juga kereta api jarak jauh atau KAJJ di Bekasi baru-baru ini, terselip sebuah kisah pengorbanan cinta yang luar biasa dari seorang ayah. Sosok lansia bernama Mahfud dengan keberaniannya turut serta mengevakuasi putrinya Endang Kuswati yang terjebak di dalam rangkaian KRL yang hancur usai ditabrak KAJJ Argo Bromo Anggrek. Setelah perjuangan berjam-jam, sang anak akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Tentunya, proses evakuasi ini tidak lepas dari kerja keras dari tim rescue gabungan Basarnas, Polri, dan juga TNI yang sigap membantu seluruh korban di lokasi kejadian. Namun, insiden ini juga memicu reaksi keras dari berbagai pihak. Politisi Rieke Diah Pitaloka misalnya, meminta pertanggungjawaban tegas terhadap pihak terkait, termasuk unsur taksi yang diduga terlibat. Di sisi lain, Menteri PPPA Arifatul Khoiri mengusulkan perubahan posisi gerbong wanita ke bagian tengah rangkaian. Usulan ini langsung mendapatkan penolakan tegas dari AHY yang menyatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Seperti apa pernyataan dari para pejabat tersebut? Di balik cerita sedih yang menguras air mata, ada juga kisah pengorbanan dan cinta ayah kepada anaknya. Lansia bernama Mahfud ini ikut melakukan evakuasi terhadap putrinya Endang Kuswati yang berada di dalam gerbong kereta komuter lain yang ringsek akibat ditabrak kereta cepat Argo Bromo Anggrek. Setelah berjam-jam akhirnya Endang berhasil dievakuasi dan kondisi selamat pada Selasa pagi. Itu semua, nah ini minta akses masuk ke dalam tuh, mencari bener nggak masih di dalam gerbong. Ternyata ini nemuin tuh di foto, bener nggak ini? Oh iya itu Endang. Itu saya dapat info, itu kaki bengkak, pembekakan karena pembuluh darah nggak lancar. Sementara itu, di balik selesainya penanganan korban kecelakaan maut di stasiun Bekasi Timur, tak lepas dari kerja keras tim rescue yang menyelamatkan dan mengevakuasi para korban, baik yang masih hidup maupun yang meninggal di tempat. Setelah 10 jam bekerja melaksanakan tugasnya, tim rescue gabungan kelelahan. Saking lelahnya, mereka ada yang tertidur di lantai stasiun Bekasi dengan posisi seadanya. Pemandangan itu viral dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Kecelakaan kereta yang mengakibatkan belasan korban jiwa dari kaum perempuan mendapat perhatian dari kalangan selebriti. Mereka ikut prihatin dan sedih atas peristiwa yang mengejutkan itu. Tak hanya ikut sedih, penyanyi dan pencipta lagu Ageng Kiwi yang sering naik kereta dan tinggal di kawasan Bekasi mengunjungi lokasi kecelakaan untuk melihat kondisi evakuasi. Turut prihatin yang jelas ya, melihat kondisi seperti ini. Nggak di luar dugaan kita juga, tapi Allah berkehendak lain, inilah jalannya. Ya semoga amal ibadahnya beliau yang korban diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga yang luka-luka diberikan cepat kesembuhan. Ya. Itu adalah jalur saya selama 4 tahun terakhir ini. Cukup syok, cukup kaget, cukup membuat saya prihatin, dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga arwah para korban diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ini mobilnya sebentar. Ini yang baru dievakuasi yang taksi. Ya. Oke. Ya makanya saya nggak terima lah. Nggak terima, saya minta perusahaan bukan hanya KAI yang tanggung jawab. Perusahaan taksinya juga harus tanggung jawab. Musibah tidak ada yang menyangka dan tidak bisa diprediksi. Kereta api komuter lain yang sering dianggap moda transportasi teraman justru malah terjadi kecelakaan yang merenggut banyak korban jiwa dan luka-luka pada kaum perempuan yang berada di gerbong khusus perempuan. Menyikapi hal itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Arifah Fauzi mengusulkan agar gerbong khusus perempuan dipindah dari depan dan belakang ke bagian tengah.
Tapi dengan peristiwa ini kita mengusulkan kalau bisa yang perempuan itu ditaruh di tengah. Jadi yang laki-laki di ujung, yang ya depan belakang itu laki-laki, jadi yang perempuan di tengah. Usul Menteri Arifah itu pun menuai reaksi, khususnya dari kaum pria yang merasa akan dijadikan korban. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, dengan tegas menolak usulan itu. Laki dan perempuan sama saja, tidak boleh menjadi korban dalam insiden apapun. Jadi yang kita fokuskan adalah bukan perempuan dan lakinya, tetapi bagaimana sistem transportasi kereta dan sistem transportasi publik lainnya ini aman, selamat. Menghadirkan rasa aman, nyaman, dan juga safety first itu benar-benar bukan hanya menjadi jargon, tapi benar-benar bisa kita terapkan dengan baik. Dari kabar duka, kita beralih ke kabar yang sedang menghangatkan hati Natalie Holscher. Mantan istri dari komedian Sule ini tampaknya sedang merasakan berbunga-bunga. Lewat unggahannya di media sosial, Natalie Holscher memamerkan video mesra bersama seorang pria muda dengan caption Bismillah. Banyak warganet yang juga yakin bahwa mantan dari komedian Sule ini akan melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius dengan pria mapan yang satu ini. Bahkan ia disebut-sebut akan menikah pada bulan Juli 2026 ini. Apakah hal itu benar? Hati disc joki Natalie Holscher tampaknya tengah berbunga-bunga. Ya, kebahagiaan itu ia ekspresikan dengan mengucap kalimat Bismillah pada postingannya dengan latar foto dan video kemesraannya dengan seorang pria muda yang kerap disebutnya Aripat. Kepada netizen satu Indonesia, mantan istri komedian Sule ini seolah ingin menegaskan jika dirinya hakul yakin akan naik ke pelaminan bersama lelaki impiannya yang lebih muda dan mapan. Natalie bahkan disebut-sebut akan menikah pada Juli tahun 2026 ini. Dalam sebuah video, saat sejoli ini asyik menghabiskan waktu bersama, secara spontan Aripat bahkan mengaku Natalie sebagai calon istrinya. Lu punya calon istri dan gue yang terima aku apa adanya. Depannya A, belakangnya bulan sebelum kamu ulang tahun. Suruh maker dan kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba kesem-sem sama ini apa mungkin sama kamu, kan aku nggak tahu ya. Selain didukung oleh pernyataannya sendiri saat siaran live, kabar jika janda satu anak ini makin mantap akan segera menikah dengan pria berusia 29 tahun ini lantaran Aripat sukses merebut hati putra semata wayangnya Azam Adrian Syah Sutisna. Putra komedian Sule itu selain sudah nyaman bersama calon suami baru ibundanya, Azam juga sudah terbuka memanggil Aripat dengan panggilan papa. Happy nggak Azam, happy nggak? Temen tuh udah mulai nggak mau pulang, nggak mau ditinggal pulang, jadi main-main terus. Seneng aja, maksudnya kita kan selama ini juga saling support tuh. Yang goreng jelek itu kan oknum-oknum netizen biasanya. Bertautnya cinta Natalie dengan pria yang terpaut usia lebih muda 4 tahun darinya bisa jadi sebagai jawaban atas doanya di depan Ka'bah yang meminta pendamping pria lebih muda alias Brondong dengan embel-embel kaya raya. Lantas mungkinkah kehadiran Aripat sebagai jawaban atas doa yang sempat diunggahnya hingga menuai kontroversi kala itu? Mau jodoh ya Allah, yang berondong ya Allah, berondong yang banyak duit ya Allah. Ini naik pun juga pasti ada aja pro dan kontranya. Gitu. Jadi ya udahlah, udah sekarang udah mentalnya mental baja. Kita doakan yang terbaik ya untuk para korban kecelakaan dan juga keselamatan dan juga kebahagiaan untuk kita semua. Yap, Oke Zone Vibes, itu dia 2 berita yang udah gua bawain buat lo. Gua Tommy Timotius pamit, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen YouTube-nya Oke Vibes biar lo nggak ketinggalan berita-berita terupdate lainnya. Dan sampai jumpa di Behind the Celeb berikutnya. Bye-bye. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.